Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian televisi. Kata televisi berasal dari dua kata, yaitu tele dan visi. Tele berarti jarak, visi berarti citra atau gambar. Nah, jadi kata televisi ini mengandung arti suatu sistem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu tempat yang berjarak jauh. Nah, televisi adalah salah satu bentuk media sebagai alat komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Nah, televisi ini merupakan media audiovisual yang dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat yang berjarak jauh. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa televisi merupakan media komunikasi massa yang memiliki perpaduan antara audiovisual yang mana masyarakat dapat mendengar melalui audio dan dapat melihat melalui visual. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Televisi atau sering disebut TV adalah sebuah teknologi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia. Pada awal perkembangannya, televisi adalah gabungan teknologi optik, mekanik, dan elektronik yang digabungkan untuk merekam, menampilkan, dan menyiarkan gambar visual. Sebelum dikembangkannya televisi, media informasi dan hiburan disampaikan lewat radio. Namun, kelemahan radio hanya dapat mengirimkan suara saja. Terdapat banyak pihak, penemu maupun inovator yang terlibat dalam perkembangan televisi dari zaman ke zaman. Televisi adalah karya massal yang dikembangkan dari tahun ke tahun. Awal dari televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari penemuan dasar hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday pada tahun 1831, yang merupakan awal dari era komunikasi elektronik pada tahun 1876. Pada tahun 1876, George Carey membuat selenium kamera yang bisa membuat seseorang melihat gelombang listrik yang disebut katoda. Gambar pertama yang berhasil dikirim secara elektrik adalah melalui mesin faksimil mekanik sederhana dan dikembangkan pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1878, konsep pertama mengirim gambar bergerak menggunakan daya elektrik adalah konsep gabungan telepon dan gambar bergerak atau teleponskop. Tidak lama setelah penemuan telepon, pada tahun 1881, pertama kali mengirim gambar menggunakan sistem pemindaian gambar, yaitu menggunakan pantelegraf yang menggunakan mekanisme pemindaian pendulum. Penggagas pertama yang menggunakan istilah televisi adalah Konstantin Tversky dari Rusia pada tahun 1900. Pada tahun 1907, dua orang yang bernama Campbell Swinton dan Baris Rosing melakukan percobaan terpisah menggunakan sinar katoda untuk mengirim sebuah gambar. Pada tahun 1940, Peter Goldmark menciptakan televisi warna pertama. Pada tahun 1968, sebuah lembaga RCA memperkenalkan LCD pertama. Pada tahun 1979, para ilmuwan dari perusahaan Kodak berhasil menciptakan tampilan jenis baru, Organic Light Emitting Diode atau OLED. Sejak saat itu, mereka terus mengembangkan jenis televisi OLED ini. Sementara itu, Walter Speer dan Peter Lee Comber membuat display warna LCD dari bahan tin film transfer yang ringan. Pada tahun 1995,
proyek layar plasma Larry Weber selesai. Ia berhasil menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemerlang. Larry Weber kemudian mengadakan riset dengan investasi senilai 26 juta dolar Amerika Serikat dari perusahaan Matsuhita. Pada dekade tahun 2000-an, masing-masing jenis teknologi layar semakin disempurnakan, baik LCD, plasma terus mengeluarkan produk terakhir yang lebih sempurna dari sebelumnya. Pada sejarah perkembangan industri televisi, terdapat berbagai jenis televisi yang diciptakan oleh para ilmuwan, di antaranya televisi mekanik. Pada tahun 1914, Paul Nipkow membuat piringan metal kecil yang bisa berputar dalam lubang-lubang di dalamnya. Yang kedua, televisi elektrik. Pada tahun 1920, Farnsworth dan Dworskin mulai memancarkan siaran dengan menggunakan sistem yang sepenuhnya elektronik. Yang ketiga, televisi berwarna. Pada tahun 1940, Peter Goldmark menciptakan televisi warna dengan resolusi warna 343 garis. Yang keempat, plasma display televisi. Pada 1975, Larry Weber membuat tampilan plasma berwarna. Ia terus mengembangkan proyek ini sehingga menciptakan layar plasma yang stabil dan cemerlang pada tahun 1995. Dalam perkembangannya, terdapat dua jenis televisi. Yang pertama, televisi analog. Televisi ini mengkodekan informasi dan gambar dengan cara memvariasikan voltage dan atau frekuensi dari sinyal. Yang kedua, televisi digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data. Di Indonesia sendiri, perkembangan dunia industri televisi tidak kalah maju, khususnya di wilayah Asia. Siaran televisi pertama ditayangkan pada tanggal 17 Agustus 1962, yaitu bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat itu, siaran hanya berlangsung mulai pukul 7.30 sampai pukul 11.20 waktu Indonesia Barat untuk meliput acara peringatan Hari Proklamasi di Istana Negara. Pada tanggal 24 Agustus 1963 menjadi tonggak perkembangan industri televisi di Indonesia ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat di Stadion Utama Senayan. Dengan adanya perihal tersebut, maka siaran televisi secara kontinu dan mampu menjangkau 27 provinsi yang ada pada waktu itu. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran televisi sebagai media publik. Peran televisi yang pertama itu membuat berita kepada masyarakat. Yang kedua menyiarkan acara hiburan untuk masyarakat. Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat. Keempat, sebagai alat jual beli. Kelima, sebagai alat penerangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi dan manfaat televisi. Yang pertama yaitu fungsi televisi. Fungsi televisi secara umum sama dengan fungsi media massa lainnya, yaitu untuk memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk masyarakat. Tetapi menurut Joseph R. Dominic yang dikutip dalam buku Pengantar Komunikasi Massa karya Nuruddin, fungsi televisi dibagi menjadi 5,
yaitu sebagai pengawasan, penafsiran, pertalian atau keterkaitan, penyebaran nilai, dan sebagai hiburan. Yang pertama yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Fungsi dari pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan mengenai ancaman atau bahaya. Contohnya seperti adanya bencana alam, kondisi yang memprihatinkan, tayangan inflasi, atau adanya serangan militer yang lainnya. Kemudian yaitu pengawasan instrumental. Fungsi pengawasan instrumental sendiri yaitu menyampaikan atau menyebarkan informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu fungsi penafsiran. Fungsi ini mungkin hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Sebuah media massa tidak hanya memasok fakta serta data, akan tetapi media massa juga wajib memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Tujuan penafsiran media tersebut untuk mengajak para pembaca atau pemirsa agar mendapatkan wawasan yang lebih luas dan membahasnya lebih lanjut ke dalam komunikasi antar pesona atau komunikasi kelompok. Yang ketiga yaitu fungsi keterkaitan. Fungsi televisi yang selanjutnya yaitu sebagai sebuah media massa yang mampu menyatukan anggota masyarakat yang beraneka ragam. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu hal. Yang keempat yaitu sebagai penyebaran nilai. Fungsi ini mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dapat dijadikan sebagai fungsi sosialisasi. Sosialisasi sendiri mengacu pada sebuah cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai dari sebuah kelompok yang dilihat dari tayangan televisi. Yang terakhir yaitu sebagai hiburan. Fungsi televisi ini tidak dapat dipungkiri. Bahkan nyatanya hampir semua lembaga televisi dan media massa menjalankan fungsi hiburan. Fungsi televisi dalam menghibur tujuannya tidak lain yaitu untuk mengurangi ketegangan pikiran masyarakat secara luas, karena dengan membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi dapat membuat pikiran masyarakat dapat segar kembali dan mampu memberikan informasi-informasi yang lebih lanjut mengenai setiap kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, sehingga mampu menghibur kehidupan masyarakat atau para penonton yang melihatnya. Selanjutnya yaitu manfaat televisi. Manfaat televisi yang pertama yaitu sebagai media hiburan. Manfaat televisi bagi masyarakat yang pertama adalah sebagai salah satu media hiburan. Televisi menyajikan berbagai macam jenis hiburan, mulai dari film, musik, komedi, berita, dan segala macam jenis hiburan lainnya. Salah satu tujuan utama dari dikembangkannya teknologi pada televisi adalah untuk mengedepankan unsur hiburan bagi penontonnya. Yang kedua yaitu sebagai media informasi. Televisi banyak menyiarkan informasi-informasi terkini mengenai apa yang sedang terjadi di luaran sana, seperti kejadian bencana alam, kasus kejahatan, berita selebritis, dan semua kejadian
atau semua informasi yang lainnya yang termuat di dalam berita dan juga acara televisi yang ditayangkan secara luas. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi kita yang tidak ingin ketinggalan informasi secara umum yang terjadi di luar sana. Yang ketiga yaitu sebagai media pendidikan. Manfaat televisi bagi masyarakat juga sebagai media pendidikan. Banyak sekali manfaat dari acara-acara televisi yang menayangkan tentang unsur-unsur pendidikan, seperti tayangan membuat kerajinan, pendidikan mengenai lingkungan alam dan sekitar, pendidikan tentang agama, dan pendidikan secara umum. Dengan demikian, menonton televisi yang berkualitas sangat bermanfaat untuk mendidik kita sebagai penontonnya, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan juga masih harus mempelajari banyak hal. Selanjutnya yaitu sebagai relaksasi dan menghilangkan stres. Ketika kita sedang merasakan lelah, penat, tertekan, dan juga mungkin merasakan stres, maka salah satu caranya yaitu dengan menonton televisi. Tayangan-tayangan yang atau acara-acara yang terdapat pada televisi memiliki banyak sekali unsur hiburan dan sangat baik untuk efek relaksasi dan dapat membuat kita merasa lebih santai dan rileks sehingga terhindar dari rasa penat, tertekan, dan juga bahkan depresi. Yang terakhir yaitu mengetahui perkembangan ekonomi, olahraga, sosial, dan juga berbagai jenis berita terbaru. Bagi kita atau Anda yang mungkin seorang pengamat ataupun seorang yang concern pada bidang tertentu, maka televisi dapat menjadi sumber informasi bagi kita. Televisi menyajikan perkembangan baru yang sesuai dengan minat-minat kita. Misalnya adalah perkembangan di bidang ekonomi, sosial, olahraga, dan bidang-bidang lainnya. Bagi kita atau Anda sebagai seorang peneliti, terutama yang meneliti di bidang ekonomi dan juga sosial, banyak sekali informasi mengenai perkembangan ekonomi dan juga sosial yang bisa kita dapatkan di televisi. Hal ini tentu dapat menjadikan referensi bagi kita semua untuk mencari fenomena-fenomena yang menarik dan bisa diangkat menjadi bahan penelitian. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi televisi sebagai media sejarah publik. Nah, ini juga terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ada media komunikasi. Nah, pada zaman sekarang teknologi ini sudah berkembang dan memberikan berbagai pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia, seperti dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti dalam komunikasi. Pada zaman sekarang juga sudah dapat dilakukan dengan secara jarak jauh dengan menggunakan HP, televisi, internet, dan lain sebagainya. Beda dengan zaman dahulu, hanya menggunakan surat menyurat dan bertatap muka. Yang selanjutnya komunikasi massa. Proses komunikasi ini juga dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi ke semua masyarakat. Komunikasi massa ini juga merupakan media massa yang sangat modern. Terus yang selanjutnya keberadaan dan efektivitas televisi. Televisi ini juga sebagai media massa yang muncul belakangan,
dibandingkan dengan media cetak ataupun radio. Hal ini juga memberikan nilai dalam sisi pergaulan manusia karena kemampuannya dalam menarik perhatian massa juga menunjukkan bahwa media tersebut telah menguasai jarak secara geografis dan sosiologis. Dan yang selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan televisi. Televisi ini juga tidak luput dari kekurangan dan kelebihan sebagai media audiovisual. Televisi juga mempunyai suatu liputan dan pemberitahuan yang sangat cepat dan dapat menguasai ruangan juga jarak dengan teknologi televisi yang sudah menggunakan elektromagnetik, kabel dan fiber yang dipancarkan melalui satelit. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan secara garis besar mengenai perkembangan masing-masing media massa. Yang pertama, kehadiran buku sebagai media massa baru dikenal pada abad pertengahan di daerah Eropa. Buku sebagai bacaan kaum elit telah dikenal pada tahun 25 sebelum Masehi oleh suku bangsa Sameria. Yang kedua, majalah. Di kalangan kaum elit, menurut Wilson, kehadiran majalah dimulai dengan terbitnya majalah seperti Tatler, Spectator, semuanya terbit di London. Yang ketiga, surat kabar. Perkembangan surat kabar sebagai media massa yang diperuntukkan bagi masyarakat umumnya terjadi sejak tahun 1833 dengan lahirnya surat kabar. Yang keempat, televisi. Perkembangan televisi sebagai media massa dimulai dengan hadirnya kamera televisi yang ditemukan oleh Vladimir pada tahun 1923. Televisi ini mulai menyiarkan berita dan hiburan secara teratur, maka perkembangan televisi sebagai media massa memasuki tahap populer sampai dengan tahun 1987. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.